Perhitungan ya. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam bincang-bincang. Kali ini kita akan bincang-bincang soal talkshow Ingat Pesan Ibu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kali ini kita akan mengangkat tema penyintas bicara COVID-19. Bersama kami sudah ada Bapak Haji Ibnu Mas'ud. Beliau seorang pengusaha dan juga pengelola pesantren Ummul Qura. Assalamualaikum Pak Haji Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan juga di samping beliau ada Ustadz Tri Oktorio. Beliau ini Korbit Pos Kesehatan Pesantren Ummul Qura. Ya. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Kita kembali masih mengangkat soal COVID-19, ya, walaupun sudah berlangsung dari hampir setahun ya Pak Haji ya. Tapi kondisinya masih mengkhawatirkan, bahkan belum ada tanda-tanda menurun. Nah, kami di sini mau mengajak penonton untuk mendengarkan pengalaman Pak Haji juga gimana juga, karena Pak Haji Ibnu pernah dulu sebagai penyintas dari pernah dirawat juga 1 bulan. Nah, ini untuk menjadi pelajaran juga bagi pemirsa di rumah. Itu pertama bisa diceritakan dulu Pak Haji gimana dulu pengalaman waktu terkena COVID-19. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Jadi begini, kalau saya terus terang dari awal percaya, yakin bahwa virus ini ada. Karena sebelum waktu awal virus ini mulai ramai, saya itu kan melakukan perjalanan umrah. Kemudian mampir ke Istanbul, Turki dan beberapa kota di Turki, itu ada 8 kota. Dan kita melihat di sana juga sibuk. Jadi di hotel, kemudian di bis pariwisatanya, kemudian di airportnya juga itu ketat. Kita di screening juga masalah suhu ya, kemudian pakai masker macam. Jadi saya dari awal udah yakin. Nah, hanya saja saat itu yang susah itu kan apa? Tidak tertib. Jadi pakai maskernya juga tidak selalu. Kemudian cuci tangannya juga kadang-kadang, jaga jarak apalagi kan saya suka jalan, jadi kadang suka berteman, sehingga bahkan yang di saat virus corona ini sudah mulai ramai, sekitar bulan Juli saya lakukan perjalanan ke Jakarta dan Bandung, ya, dan itu saya pakai masker, memang saya terapkan cuci tangan, jaga jarak, tapi di pesawat itu tidak ada jarak, penuh. Garis-garis merah itu pun ditudukin. Kemudian di ruang tunggu juga sama, ada orang pakai masker, tidak pakai masker. Nah, kita kan tidak tahu di mana kita kena. Tapi yang jelas 11 hari setelah saya pulang perjalanan itu badan ini terasa lain. Saya beri ke dokter bilang ini mungkin gejalanya demam darah. Dicek trombositnya turun. Setelah 3 hari jalan tidak membaik juga, saya lapor dokter lagi, dok saya minta dirawat. Waktu itu saya langsung masuk rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta itu belum dicurigai COVID, tapi fokus pengobatan demam berdarah, kasih obat macam. Ya, hari keempat dirawat, trombositnya sudah bagus, tapi muncul gejala lain, batuk, kemudian badan ini tidak nyaman. Saya langsung berpikir lebih baik saya minta di swab dan di ronsen. Ronsen itu kan saat itu keluar juga hasilnya, dan memang nampak ada mulai sedikit ada memutih di pinggir-pinggir paru-paru. Kemudian swabnya nunggu 3 hari gitu. Karena nunggu 3 hari, saya sampaikan ke dokternya, dok besok saya pindah lah, minta ke rumah sakit umum daerah. Jadi saya coba hubungin rumah sakit umum daerah, kalau bisa minta kalau ada kamar kosong saya minta dirawat sana. Itu hari ke-6 ya, hari ke-5 saya pindah.
Hari kelima dirawat di swasta. Ya, pindah ke rumah RSUD. Jadi saya itu dirawat 25 hari di RSUD, 5 hari di rumah sakit swasta. 30 hari total ya? Pas 30 hari. Dan itu swabnya 12 kali. Karena setiap 2 hari sekali di swab, ya. Swabnya 12 kali. 12 kali swab. Ya. Ronsennya 10 kali. Sama. Jadi kan. Nah, baru 2 hari kedua saya di rumah sakit RSUD baru keluar hasil bahwa memang saya positif COVID. Dan itu di hasil ronsen saya udah mulai nampak mulai baik putih. Jadi mulai sebelah kiri kalau nggak salah itu mulai banyak. Tapi saya tahu ini setelah saya pulang dibagikan saya hasil ronsennya 10 itu saya perhatikan nih tanggal ini. Waktu itu cuma dokter bilang, "Pak, ini hasil ronsennya masih belum bagus." Itu aja. Itu saja. Untuk menenangkan. Nah, jadi sebetulnya begini, masyarakat ini kan sama seperti saya. Kalau belum kena itu kan antara serius tak serius, percaya tidak tapi percaya. Antara serius tak serius untuk menjalankan protap ini. Ya. Jadi yang saya alami di hari ke-6 saya dirawat, hari ke-7 puncaknya dari ke-8 itu. 8 itu memang kondisinya udah parah, bahkan seminggu sudah itu dokter beritahu saya bahwa sebenarnya saya pada hari ke-8 itu mau dimasukkan ICU, dikasih ventilator. Tapi karena saturasi oksigen saya di bawah 95. Tapi alhamdulillah siangnya naik jadi 96. Alhamdulillah selamat. Kalau tidak memang waktu itu udah ada sekitar 1,5 jam itu saya dalam keadaan mengambang ya, ngawang itu misalnya Udah panjang pikiran. Sampai saya bilang, ya Allah, kalau engkau ambil nyawa aku, ambillah dalam keadaan baca Quran, lagi zikir, jangan aku dalam keadaan lalai. Karena memang udah pasrah. Nah, tapi alhamdulillah memang Allah masih kasih kesempatan untuk hidup, masih sayang ya. Nah, memang kalau orang tidak pernah mengalami, dia tidak akan takut dengan COVID ini. Tapi kita sudah mengalami. Sampai ini saya di pondok ini, saya paling nyinyir nih, tanya sama Sadio nih, saya teriak sama santri tidak pakai masker, kemudian tidak jaga jarak. Saya patroli terus. Sampai saya bilang nih sama guru-guru nih, Ustaz, mungkin Ustaz nengok saya kayak orang gila aja ya, teriak terus ya. Tapi begitu, karena kita tahu tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, itulah salah satu penyebab utama. Karena napas ini keluar, dia kan partikelnya halus sekali kan, sehingga memang tidak terasa. Nah ini, jadi saya hari ke-8, 9, 10 sampai hari ke-15 itu alhamdulillah membaik. Tapi kan penderitaan menerima asupan obat juga luar biasa. Sampai tangan ini nggak mau lagi nih ditusuk jarum untuk ini. Jari ke-16 itu saya nggak bisa lagi udah kebanyakan di infus. Sini tidak ketemu. Sini nggak ketemu juga. Jadi udah berat. Akhirnya saya bilang, dokter, dok, kasih obat minum aja lah, dok. Dan ini sob, kalau pakai jarum ini luar biasa sakitnya, 500 mililiter ya obatnya yang dimasukkan. Itu nih sakitnya luar biasa nih, sampai dia habis tuh ada sekitar 25 menit digosok-gosok begini. Nah belum lagi efeknya saya setelah pulang itu asam lambung saya naik, kena. Ada sekitar 3 minggu minum obat lambung. Itu karena obatnya tadi dosis tinggi, dosis tinggi, dan itu kan semacam doping. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi memang untuk COVID ini benar adanya ada muka rekayasa, dan memang seluruh dunia kena. Dulu kan awal-awal kita disibukkan dengan berita dunia, negara ini. Sekarang kan tidak lagi, Indonesia saja. Karena Indonesia udah banyak kan. Nah, sekarang data terakhir aja itu Indonesia udah 350.000. Angka harian 4.000. Riau aja sudah 12.000, hampir 12.000 kan. Sehari udah. Nah, Pekanbaru aja udah ratusan kan. Jadi memang ini luar biasa perkembangan. Tapi heran kenapa masyarakat juga belum mau sadar gitu kan. Dan saya lihat itu bukan karena swab masif. Meningkatnya tadi bukan karena swab masif, bukan tapi orang yang
ada terasa gejala dia periksakan, dites, ada ketemu. Andai kata dilakukan masif seperti awal-awal mungkin jumlahnya lebih banyak lagi, dan itu saja kan rumah sakit tidak bisa nampung perawatan. Nah ini setelah masyarakat yang perlu mikir untuk dapat ruang perawatan saja. Masyarakat sekarang dalam udah 2 bulan ini susah penuh. Bahkan dianjurkan di rumah isolasi sendiri. Kalau mendingan obatnya ada, kemudian ada konsultasi dokter lumayan. Kalau tidak itu sama sekali kena lagi keluarga. Ya, jadi itu pengalaman dari. Ya, saya mau beritahu juga dulu bahwa Pak Haji Ibnu adalah pengusaha travel dan umroh. Jadi beliau mobilitas beliau tinggi, seperti beliau bilang tadi, beliau ke Turki dan juga luar negeri tadi mengurus bisnis ya Pak ya. Terus Pak Haji, setelah melihat kondisi seperti itu dan melihat masyarakat ternyata nggak berubah-ubah juga gitu. Nah, apa seharusnya yang bisa dilakukan pemerintah atau apa yang harus kita lakukan sebenarnya ini untuk bisa mengubah ini supaya cepat berhenti? Kan masyarakat berlalu juga ini beberapa bulan. Sebetulnya begini, sekarang itu belum nampak pemberdayaan sampai ke tingkat RT RW. Tapi saya lihat Sumatera Barat itu tertingginya di kota besar, Padang kota. Tapi kalau di pedesanya itu jalan, itu wali jorong, wali nagarinya itu mantau terus tuh siapa yang keluar masuk dan sosialisasi. Wali nagari itu kepala desa. Wali nagari itu lurah, semacam lurah. Tapi wali jorong ini RW lah. Tapi mereka jalan. Tapi kalau yang ini, sebetulnya ini pemberdayaan ke bawah. Cuma kita nggak tahu nih di pemerintah seperti apa. Sebetulnya bisa melakukan pembanding ke daerah lain yang dia sukses juga menekan. So kalau tidak dilakukan serius oleh pemerintah, contoh begini, misalnya larangan keluar rumah, itu memang harus diterapkan secara serius kalau memang itu perlu diterapkan. Kemudian larangan untuk adakan kenduri. Ini kan klaster orang kenduri. Ramai-ramai inilah penyebab terbanyak. Di Sumatera Barat orang pesta kawin, di Riau juga pesta kawin. Sekarang masih tetap di hotel ada kenduri, ada pesta, ramai. Padahal itu klaster yang besar. Saya aja berapa kali undangan untuk kenduri tidak mau hadir, trauma saya. Jadi sebenarnya orang mungkin agak bosan juga dengan himbauan bahwa yang 3M itu mencuci tangan, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Padahal itu sangat penting ya Pak. Kita jadikan itu rutinitas kehidupan. Sekarang juga gini, dalam Islam itu kita ketika berwudu, kita masukkan air ke hidung, kita hirup. Jadi itu bisa dikeluarkan lagi. Nah, saya sekarang juga tambahkan, saya cuci tangan, cuci muka pakai sabun. Tangan yang saya bersabun ini saya masukkan dalam hidung, bersihkan hidung. Itu segar rasanya. Kemudian kita juga lakukan kumur pakai alat kumur cair untuk bersihkan tenggorokan. Nah, ini salah satu memang harus ada upaya sendiri untuk untuk menjaga. Sekarang berharap pemerintah, berharap aparat yang akan mensosialisasikan kita. Mereka juga sudah mungkin terlalu lama dan melihat kondisi banyaknya pasien ini, mereka udah bingung sendiri. Jadi sekarang tidak ada jalan lain, kita sendiri, diri kita dan keluarga kita bisa selamatkan. Harus gitu. Mulai dari diri sendiri. Jadi kita harus belajar. Kalau diterapkan cara Islam itu cara berwudu 5 kali sehari paling kurang kita berwudu bersihkan hidung, seolah tidak ada. Nah, sekarang Pak Haji kan udah sejauh ini selamat lah dari tadi ancaman bahaya. Sementara ini selamat. Karena juga katanya orang yang udah kena belum tahu dia aman, tidak kena lagi. Itu jadi masalah. Nah, upaya apa yang Pak Haji lakukan supaya jangan mengulangi pengalaman yang baik itu, apalagi seperti yang hari kelapa? Yang jelas sekarang itu budaya 3 protap itu saya lakukan terus. Kemudian mengurangi pergi. Kemudian usahakan tidak ke tempat ramai. Itu saja. Jadi kalau tidak perlu tidak keluar rumah. Nah, kalau alhamdulillah kami di pondok ini kan kita tutup pintu gerbang, kemudian yang berputar sini yang tinggal di pondok saja, itu pun jaga jarak tetap harus. Pakai masker tetap, cuci tangan harus tetap.
Tapi kan Pak Haji kan orang pengusaha yang bisnisnya banyak, yang dikelola banyak, Ya. juga pesantren. Sekarang kan juga. kita sudah bisa ini. Jadi kita rubah pola sekarang. By telepon, pakai online kita. Jadi tidak lagi kita berhadapan langsung. tidak ada berapa. Kantor saya tutup, tapi kita bisa kerja di rumah. Ya. Gitu. Jadi kita yang mengubah. Kita rubah. Jadi harus kita geser nih pola kerja kita. Jadi tidak lagi pola kerja tatap muka, berkumpul tidak lagi. Ya. Di sini juga ada Ustaz Tri Oktorio, Kepala Bidang Pos Kesehatan Pesantren. Nah, gimana kondisinya di pesantren sekarang, Pak Ustaz Tri? Alhamdulillah, untuk kondisi saat ini santri kita kemarin, kalau hari Senin kemarin ya banyak yang mereka ada keluhan kayak demam, pusing, terus ada juga dia sakit tenggorokan kan. Nah, kalau kita dapat laporan seperti itu santri, kita alhamdulillah kita sudah sediakan ruang karantina Pak. Jadi kalau kita ada laporan seperti itu langsung kita arahkan mereka karantina di lantai 2. Kebetulan sudah kita siapkan ada kelas yang kosong gitu kan. Jadi setelah mereka karantina kita memang kita pantau cek suhu tubuhnya, terus kita kasih juga dia asupan kayak obat vitamin ada namanya Surbex Z. Terus kita minta juga ada ustadz kita juga dia yang bisa meracik kayak jamuan tradisional herbal. Herbal. Campuran jahe dan obat-obat segala macam nanti kita serahkan ke santri gitu. Alhamdulillah untuk saat ini tinggal 5 ya Ustaz. Tinggal 4. Ya. Kemarin udah 1. Ya. 2 hari lalu udah 1. Ya. Tinggal 4. Dan semua santri sudah dites semua ya? Ya. Kalau untuk kemarin Pak, awal pertengahan bulan Juli kita melakukan rapid test ya Pak Ibnu ya. Rapid. Nah, dan karena kan kalau mau swab kita tahu kan Pak, banyak kendalanya, biayanya mahal. Orang tua pun takut katanya nanti swab itu menyakitkan katanya. Nah, terus alhamdulillah kami semua guru dan KR kami sudah swab juga. Alhamdulillah dapat bantuan dari Kesmas terdekat kan. Untuk kemarin yang 2 trip ya. 2 gelombang yang masuk kelas 2 dan kelas 1 itu pakai swab. Iya. Di RSUD. Berarti udah betul-betul udah. Karena memang kita sepakati ini Ustaz ya, kita swab. Jadi itu lebih yakin daripada di rapid. Alhamdulillah kemarin yang swab terakhir yang masuk kemarin sore 39 orang itu negatif semua. Dan tingkat kesadaran santri untuk yang 3M terus sosialisasikan ya untuk ini ya. Ya, masih tetap teriak gitu Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Kalau kemarin memang kita memang secara memang selalu kita mulai perlahan alhamdulillah santri mulai sadar. Sebagian besar alhamdulillah sudah mulai sadar. Bisa disebutkan beberapa aturan atau apa yang dilakukan di sini untuk mencegah penyebaran COVID seperti apa tadi Pak Di kita ngomong di luar orang luar tidak bisa masuk. Orang tua tidak bisa. Iya, salah satunya itu memang setiap saat santri kita halo-halokan nanti di speaker itu kan wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak. Terus kalau untuk kita aturan di luar untuk 2 minggu ke depan ini sudah kita umumkan ke wali santri tidak ada kunjungan untuk santri sampai keadaan sudah kondusif. Dan alhamdulillah orang tua responnya alhamdulillah positif bagus. Kalaupun ada terpaksa datang ada suatu cukup di luar pagar sana tapi tidak bertemu dengan anaknya. Ada antaran atau pesanan masakan. Ada yang antar ke dalam tugasnya. Kalaupun misalnya memang mereka bertemu tidak minimalnya jarak 5 meter. 5 meter. Dan itu ada security dan ada petugas dari pondok yang damping di sana mengingatkan. Kami juga tadi masuk
gerbang tertutup, tanya dulu, diarahkan ke mana perginya. Kembali ke Pak Haji Ibnu, ini sekarang udah mau masuk November, udah pertengahan Oktober, udah masuk November, berarti nanti sebentar lagi udah setahun ini. Hampir setahun. Ya, hampir setahun. Nah, kalau menurut Pak Haji ini gimana nih? Kapan kita akhirnya kita melihat seperti ini nih? Apakah memang cuma menunggu vaksin aja kita bisa ini? Ya, walau alam ini, tapi ini kita yakini juga ini adalah bagian ujian dari Allah, ya. Apakah juga namanya siksa, ya, azab untuk umat manusia di dunia ini? Karena semua negara kena kan. Ya. Dan ini tidak ada jalan lain di samping kita ikhtiar menjaga untuk kesehatan kita, laksanakan protap yang 3 itu. Jalan lain adalah kita banyak berdoa. Nah, ini mungkin yang dilupakan. Saya juga mungkin tidak tahu ya, kalau ustaz-ustaz, khatib-khatib di masjid itu mudah-mudahan tidak bosan untuk menghimbau para umat untuk berdoa. Doa supaya wabah ini bisa berakhir. Doa supaya pemimpin bisa bekerja secara baik, melayani rakyatnya. Ini perlu. Nah, ini yang jarang kita dengar. Jadi bagaimana wabah ini mau diangkat kalau misalnya kita doanya juga nggak kencang. Jadi seharusnya doa. Jadi kalau kita di pondok ini selalu kita sampaikan pada santri, habis sholat doa, titipkan doa untuk supaya wabah ini bisa ini. Karena kita juga ingin nyaman, santri juga ingin nyaman belajar. Seperti sekarang kan kasihan, pakai masker ini kan juga sesak, kan? Di rumah juga kan nyaman. Orang yang belajar di rumah, siswa-siswa juga kan nyaman. Jadi ini azab kan, ujian dan azab. Nah, salah satunya adalah doa. Nah, ini yang kurang dilakukan mungkin sekarang. Awal-awal mungkin banyak berdoa, sekarang karena udah biasa, udah malas berdoa. Tidak, doa ini harus terus-menerus. Kita tidak tahu dari sekian juta rakyat Indonesia itu mudah-mudahan ada 1-2 yang dijabah doanya. Nah, itu dia. Terus ada satu kata dari Pak Haji tadi, bosan dari Pak Haji. Ini kan sesuatu yang mungkin kalau mendengar ajakan-ajakan itu juga mungkin bosan. Kalau tadi mungkin bosan. Yang mungkin lebih kecil mungkin para pemerintah kita mamanya yang udah lama menangani ini semua tidak boleh bosan. Cuma saya cenderungan itu ada ke arah situ. Masyarakat bosan, pemerintah bosan juga. Seharusnya tidak. Tidak boleh sampai ini habis ya. Kenapa? Ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bersama. Jadi ini kalau yang kayak pejabat enak ya, pulang dari perjalanan disuap gratis itu kan. Kalau rakyat gimana? Nah, kita juga sekarang memang harus semuanya tidak boleh bosan. Semua harus kerja keras untuk bagaimana supaya virus ini berkurang dan habis. Dan kita kembali ke normal. Mudah-mudahan janganlah sampai setahun kan. Karena udah cukup banyak penderitaan, udah banyak kerugian semua yang dialami. Ke semua bidang yang semua sektor, semua lini terkena. Di rumah saya juga dengan anak-anak juga melihat dia belajar itu juga efektif kalau cuma belajar dari itu. Kan beda emang belajar bertemu dengan teman-teman, dengan guru, tetap muka beda. Dengan cuma lihat HP aja kan. Efek samping kita juga santri ini. Kenapa santri begitu semangat masuk pondok ketika kita buka kembali, kemudian orang tua juga semangat karena di rumah sendiri udah susah. Orang tua udah ngeluh, anaknya juga sebentar buka online tapi setelah itu dia buka kemana-mana. Dan ini kan merusak. Dan ini juga ini sangat kerugian. Dan kita dari generasi muda pun kita kerugian kalau ini terus berlarut-larut. Dan ini memang perlu kerjasama kita semua, seperti Pak Haji bilang, tanggung jawab semua untuk bisa bagaimana. Harus ini. Oke, Pak Haji, ini di akhir bincang-bincang kita, kira-kira apa yang Pak Haji mau sampaikan nih, yang inti-inti nih supaya masyarakat sadar lagi, bertanggung jawab lagi untuk perlindungan untuk diri dan keluarganya agar musibah ini kita cepat selesai. Yang jelas kita ikuti arah pemerintah, himbauan pemerintah, nasihat ulama tentang bagaimana menjaga diri daripada wabah ini. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, ini memang sesuatu yang wajib. Kemudian kita yakin bahwa ini juga ujian, bisa jadi azab. Kita yakin kepada Allah dan kita banyak berdoa. Dan tidak boleh terputus-putus kita untuk berdoa supaya wabah ini bisa dihilangkan. Jangan bosan. Kita memberi kepada pemerintah, jangan bosan juga untuk menghimbau, menegakkan aturan. Jangan hari ini dilakukan
himbauan dan aturan besok hilang ya. Ini juga nih kita ya semua kembali pada keikhlasan kita, semua kembali kepada niat baik kita untuk menyelamatkan rakyat ini, negeri ini. Kalau dari Pak Tri ada yang disampaikan? Nasihatnya mungkin sama Pak Ibnu. Kalau kita ada baca menurut Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan banyak-banyak istighfar. Nah, di mana dan kapan saja, mungkin bisa jadi kita di jalan istighfar, bisa jadi saat itu dijabah. Intinya kita banyak istighfar, ikhtiar juga. Terus saling mengingatkan satu sama lain. Itu menjawab kita bersama. Istighfar ini untuk menghilangkan ujian dan musibah. Oke Pak Haji, terima kasih telah bergabung bersama kami. Banyak sekali poin-poin penting yang Bapak Haji, apalagi Pak Haji langsung, jadi bukan katanya, tapi memang langsung mengalami sendiri. Dan beliau menekankan kepada kita bahwa apa yang dianjurkan pemerintah tadi seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu sangat penting untuk mencegah diri kita dari COVID-19. Dan satu lagi, beliau mengatakan juga tadi bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama mencegah diri dari wabah ini. Kalau kita semua bertanggung jawab, mulai dari diri sendiri dan keluarga, mudah-mudahan kita lebih cepat untuk keluar dari wabah ini. Terima kasih. Begitu Tribuners, bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Ibnu Mas'ud dan Bapak Ustadz Tri Oktorio. Kami langsung dari Pesantren Ummul Qura Pekanbaru. Terima kasih. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.